Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pada tanggal 12 September 2020, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saya bergabung dengan persaudaraan Devosi Maria, ikut acara doa Rosario Bumi. Rosario Bumi. Ketika saya ikut berdoa, kemudian mendengarkan kesaksian, benar-benar menumbuhkan kesadaran di dalam diri saya bahwa memang bumi kita ini harus disayang. Bahkan ada ungkapan yang sangat indah yang seringkali disampaikan kepada kita, bagaimana kita memelihara bumi ini, alam semesta ini dengan penuh tanggung jawab. Dan salah satu bentuk tanggung jawab kita tadi malam itu dibagikan oleh Mbak Mona Windu. Dia berbagi pengalaman bagaimana dia mempunyai perhatian yang sangat luar biasa berkaitan dengan sampah. Bahkan Mbak Mona Windu ini bersama dengan teman-temannya dari paroki Keluarga Kudus Rawamangun mendirikan bank sampah. Dan nama bank sampahnya adalah Bank Bakti Semesta. Nah, berkaitan dengan sampah, saya pernah diajari oleh senior saya dan beliau mengatakan demikian. Ini saya catat ini kata-kata dari senior saya itu. Bagaimana kita merawat bumi? Beliau mengatakan demikian. Mari kita menaruh, bukan membuang sampah. Ini kata-kata ini benar-benar melekat pada pikiran saya. Jadi mengajak saya untuk tidak buang sampah sembarangan. Tapi saya harus menaruh sampah itu pada tempat yang sudah disediakan. Mengapa demikian? Karena setelah sampah itu ditaruh di tempat yang sudah disediakan, kemudian sampah itu akan dipilah-pilah. Lalu ketika sampah itu dipilah-pilah, maka akan menjadi berkat. Misalnya saya sebut saja berkat yang didapatkan. Yang pertama, lingkungan menjadi rapi, bersih, tidak bau, dan sehat. Itu berkat yang pertama. Lalu berkat yang kedua, sampah juga bisa mendatangkan yang namanya duit. Walaupun itu bukan prioritas. Ya, sampah bisa mendatangkan duit. Kemudian melalui sampah bisa mendapatkan yang namanya dialog persaudaraan. Lalu menghasilkan karya, menghasilkan prestasi, dan menghasilkan penghargaan. Apa yang saya sebut pada poin yang kedua ini benar-benar dialami oleh Mbak Mona Windu. Dia benar-benar bisa berkarya lewat Bank Bakti Semesta ini, Bank Bakti Semesta ya, Bank Bakti Semesta ini, dan menghantar Mbak Mona Windu itu mendapatkan penghargaan dari Provinsi DKI Jakarta, dan bahkan prestasinya yang disebut adalah penjaga lingkungan terbaik kalau tidak salah untuk rumah ibadat. Nanti Mbak Mona Windu kalau mendengarkan video ini bisa memberikan evaluasi. Tapi intinya adalah benar-benar sampah itu mendatangkan berkat. Nah, untuk sampai kepada pengalaman itu, sebagaimana sharing yang disampaikan oleh Mbak Mona Windu yang saya dengarkan, menarik sekali, sangat inspiratif. Sebenarnya pada awal dia
melakukan tantangan yang diberikan oleh pastor yang baru datang di Paroki Rawamangun pada saat itu. Ada satu tempat di belakang gereja kalau tidak salah di Rawamangun, dan biasanya tempat itu menjadi tempat untuk pembuangan sampah. Jadi sangat kotor dan tentu memberikan bau yang tidak sedap dan pasti tidak rapi. Nah, kemudian singkat cerita, pastor itu memberikan tantangan kepada Mbak Mona Windu, dan akhirnya Mbak Mona Windu memutuskan tempat itu dibangunlah yang namanya Taman Doa, dan 1 bulan selesai Taman Doa Pieta, ya, Taman Doa Pieta. Nah, dari sana Mbak Mona Windu mengatakan ini adalah karya dia pertama, bentuk dari keterlibatan dia setelah sekian lama tidak aktif di gereja, dan pada saat itu benar-benar menjadi titik berangkat Mbak Mona Windu berkarya di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun. Nah, kemudian mulai muncul, mulai dituntun, karena Mbak Mona Windu melihat selesainya Taman Doa Pieta 1 bulan ini benar-benar dia merasakan karya Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dari situ mulai muncul ya inspirasi yang lain. Beliau menyebut misalnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, dan itu dituliskan di dalam Yakobus bab 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, dan tidak mudah. Kemudian ketika mulai, yang dilakukan oleh Mbak Windu pertama-tama adalah benar-benar dia mengubah paradigma ya, karena banyak orang kemudian berkomentar, ngapain sih ngurusi sampah gitu. Jadi paradigma ini harus diubah, dan mulai dari paradigma itu mulai yang namanya inisiatif. Maka bisa disebut Mbak Mona Windu sebagai inisiator setelah dibantu oleh teman-teman yang lain. Lalu kemudian gerakan yang dilakukan mulai dari pungut sampah, kemudian membuat bank tabungan sampah begitu, dan terus ya toh ini terjadi. Lalu akhirnya banyak orang ya toh melihat karya yang kecil tapi sangat luar biasa ini, dan tadi yang saya sebutkan adalah kemudian ternyata karya ini menghasilkan dialog persaudaraan yang luar biasa, lintas agama, lintas kelompok, dan seterusnya. Dan saya ingat dengan kesaksian Mbak Windu ini tadi malam, ketika saya memberi peneguhan, saya menyebut juga itu apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul bab 11:26. Di sana kan dikatakan di Antiokhia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Ya, saya kira juga karena kebiasaan yang mereka lakukan, berkumpul, pemecahan roti, saling berbagi. Lalu kemudian di situ mungkin lalu doa-doa mereka terdengar ya toh, disebut Yesus, nama Kristus, dan seterusnya. Lalu kemudian di sanalah mereka benar-benar disebut pertama kali menjadi Kristen. Dan ini juga saya lihat dalam pengalaman Mbak Mona Windu, bahwa kemudian lewat program kegiatan pungut sampah, kemudian mengumpulkan sampah, memilah-milah sampah, berkarya lewat sampah, dan seterusnya, tentu kemudian semua orang melihat, dan terjadilah yang namanya dialog persaudaraan. Dan tidak hanya berhenti di situ, Mbak Mona Windu dan teman-teman menghasilkan karya yang luar biasa, kemudian menghasilkan prestasi, dan yang tentunya membanggakan adalah mendapatkan penghargaan dan diakui oleh Provinsi DKI Jakarta. Maka para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, inilah sebenarnya cara bagaimana kita itu mencintai alam semesta. Dan kesaksian dari Mbak Windu tadi malam itu diberi judul demikian, Bank Sampah Mengabdi kepada Allah Melalui Semesta. Tentu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Windu karena sudah mengubah yang namanya paradigma, dan juga menjadi inisiator ya, menjadi inisiator untuk karya-karya yang indah mencintai alam semesta ini. Pesan bagi para sahabat yang mau ikut dalam
devosi Persaudaraan Maria, khususnya pada tanggal yang sudah dimulai tanggal 11 sampai 19, yaitu doa Rosario Bumi. Memang fokusnya adalah bagaimana kita melihat alam semesta ini, kita merawat alam semesta ini, dan kita mencintai alam semesta ini. Sebagaimana dikatakan oleh Mbak Windu, melalui alam semesta kita bisa mengabdi kepada Allah. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silahkan dibuka. Itu ada di IG-nya Devosi Maria, juga ada di channel YouTube Persaudaraan Devosi Maria. Begitu saja, semoga di mana saja kita berada, kita bisa menjadi inisiator untuk hal-hal yang baik. Dan yang paling penting adalah kita semua bertanggung jawab untuk merawat alam semesta ini. Jangan serakah. Kita ambil secukupnya yang dibutuhkan, yang lainnya biar dipakai oleh yang lain. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau tahu apa yang ingin saya katakan untuk para sahabat? You are the best. Bye-bye.